Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, terutama sehat batin ya, di tengah kondisi bangsa yang terpuruk ya, tidak hanya terpuruk karena pandemi, tapi juga karena perilaku koruptif ya, dan keteladanan yang makin ke sini makin tidak menentu, yang tidak ada lagi contoh ya, sehingga forum-forum seperti ini menjadi penting ya, sehingga saya sangat berbahagia dan berbangga hati ya ketika kawan-kawan TII ya menyampaikan undangan untuk menjadi salah satu bagian dari gerakan yang dibangun oleh teman-teman muda. Tentu gerakan Indonesia Melawan Korupsi ini menjadi sebuah alat ya bagi kita semua untuk tetap memberikan nutrisi tidak hanya kepada gerakan itu sendiri tapi juga kepada niat kita. Jadi dua pembukaan dari awal yang disampaikan oleh Rahmat dan Kak Evi ya, Bung Rahmat dan Kak Evi tadi, saya kira itu pembukaan yang sangat relevan dan tentu itu menjadi awal diskusi kita kenapa kita harus bersatu lawan korupsi. Jadi paling tidak dari skema yang ingin saya ceritakan ada 3 bagian nanti. Yang pertama kita akan bicara tentang sejarah dan tentu perspektifnya sangat subjektif. Kalau tadi Om Tile bilang saya paling senior, ya enggak juga, banyak yang lebih senior. Tapi paling tidak dari pengalaman selama 15 tahun di KPK, sedikit banyaknya merubah pandangan saya tentang Republik ini ya, di mana ternyata perubahan itu begitu susah diraih, tapi tidak mungkin kalau kita tidak bersatu ya semakin susah kita meraihnya. Sehingga kemungkinannya yang ada itu adalah ketika kita bersatu melawannya. Jadi teman-teman sekalian, saya lebih senang nanti kita berdialog ya, sehingga saya tidak berceramah seperti khutbah Jumat yang saya kira nanti kalau ada di tengah diskusi ada yang mau komplain, yang mau kritik, yang mau menyampaikan pendapat, yang mau orasi silakan saja, karena saya lebih senang begitu, sehingga saya tidak bicara sendiri. Lanjut Om Tile. Kalau bicara tentang kondisi hari ini ya, tentu semangat dari grup ini ya, saya menyebut grup ya karena kita adalah kelas yang memang dibuat khusus untuk membangun cita-cita kemerdekaan Indonesia ini, saya kira tidak berubah ya di Undang-Undang Dasar 45 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Tapi kesemuanya itu tidak akan lepas dari cita-cita besar kita ketika kita ingin memerdekakan bangsa ini. Hambatan yang mungkin ya, yang mungkin hari ini tidak pernah berhenti kita lawan itu ya salah satunya korupsi gitu. Jadi kalau kita bicara pembangunan di dalamnya ada korupsi, kalau kita bicara tentang keberagaman di dalamnya ada korupsi, kita bicara tentang tradisi tadi ya Bung Rahmat cerita ya, tidak hanya di Jawa saya kira, mungkin di banyak daerah ya termasuk di dalam kondisi masyarakat urban sekalipun korupsi itu juga sangat masif terjadi sehingga kita dengan gampang menyebutnya sebagai budaya ya. Padahal kalau kita bicara budaya dalam arti yang lebih antropologis, saya kira tidak ada satupun nenek moyang kita ya ataupun para pendahulu negeri ini yang mengajarkan kita untuk berperilaku koruptif. Nah, tapi ternyata makin ke sini ya perilaku koruptif itu dicontohkan dengan sangat masif oleh para pemimpin kita saat ini atau elit-elit politik yang sudah tidak malu lagi ketika mereka melakukan korupsi. Nah, jadi bayangan-bayangan inilah yang kemudian membuat kita semua ya, yang ada di forum ini harus terus-menerus bersatu, harus terus-menerus melakukan koalisi, terus-menerus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini. Lanjut Bang Tile. Lebih awal saya ingin bercerita bahwa KPK yang hari ini ada di dalam struktur kelembagaan bangsa ini tentu teman-teman sangat paham ya 2019 ketika
revisi undang-undang KPK itu berhasil ya digolkan oleh rezim. Saya menyebutnya rezim karena 100% ya pemerintah, legislatif dan yudikatif mengaminkan revisi undang-undang itu terakhir di MK ya, dan ini sudah membuat reformasi di korupsi itu menjadi nyata. Kalau dulu kita masih punya ya 1-2 tokoh yang mungkin di dalam pemerintahan ataupun mungkin di legislatif atau mungkin di yudikatif yang memperjuangkannya. Tapi hari ini bulat ya, suara mereka bulat, dan kemudian mereka juga secara bulat memilih pimpinan KPK hari ini. Dan ini juga membuktikan bahwa praktik korupsi yang sudah tadi kita sebut sebagai budaya itu semakin merajalela dan semakin membudaya tentunya dalam perspektif kebudayaan. Karena nggak ada lagi satupun entitas yang tidak terkena imbas dari praktik korupsi itu sendiri. Ini gambaran yang saya kira teman-teman juga paham kalau ini adalah grup ya yang memantau dan mengawasi pengadaan barang jasa. 75-80% dari data KPK itu mengatakan korupsinya itu disebabkan oleh praktek pengadaan barang jasa yang tidak proper ya, dalam arti korup gitu. Nah, sehingga sangat relevan TII dan tentu komunitas ya, teman-teman di Jember ya, teman-teman di Aceh ya, dan dimanapun berada itu membangun koalisi dan mencerdaskan masyarakat sipil untuk tetap aware dan care terhadap praktek-praktek yang ada di sekeliling kita. Kalau tadi Kak Evi mencontohkan dengan sangat gamblang ya, di jalanan pun korupsi ada gitu, di jalanan. Bahkan ketika kita bangun tidur, bahkan sampai kita ke liang lahat pun korupsi itu ada gitu. Dan tidak sedikit ya praktek-praktek korupsi itu dengan sangat nyata ada di sekeliling kita. Lanjut Om Tile. Jadi sektor korupsi itu kalau kita lihat secara umum ya, tentu kalau kita bicara negara yang korup ya tentu berbicara tentang penerimaan negara. Hari ini APBN kita nyaris kolaps ya, kalau kata Faisal Basri ya, paling lama Agustus ini sebenarnya hutang kita tuh udah melebihi 3 kali APBN ya, dan kita juga belanja negara kita tuh di atas 3.000 triliun ya, yang saya kira itu tidak lagi bisa menghidupi sebenarnya roda perekonomian kita, karena hampir 60%-nya sudah dibelanjakan untuk COVID ya, dan sisanya kita mengemis-ngemis ya, dan mencoba meraup pendapatan dari hal-hal yang saya kira tidak pantas dilakukan. Banyak usulan-usulan kemudian sekolah dikenai pajak, kemudian usulan sembako dikenai pajak, yang pada akhirnya tetap yang dirugi itu rakyat kecil seperti kita gitu. Jadi negara ini memang udah dalam titik nadir ya pengelolaannya yang korup itu. Kemudian kita lihat bahan-bahan pokok yang sebenarnya ada di negara kita, dan kita adalah produsen terbesar di antaranya. Sekarang kita impor beras, kita impor garam, kita banyak ya. Belum lagi kita bicara impor produksi-produksi yang sebenarnya kita juga adalah produsennya, seperti impor minyak misalnya. Kita kirim bahan mentahnya ke Singapura, kemudian Singapura olah dan dikirim lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal. Kita punya gas, kita impor ke Cina, nanti kita beli lagi ke Cina dengan harga yang mahal. Kita punya batu bara, kemudian kita ekspor mentahnya, kemudian turunan dari batu bara itu kita impor dari negara-negara yang tadinya membeli dari kita. Dan itu juga karena sektor sumber daya alam yang dikelola dengan sangat buruk. Jadi hari ini saya juga bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat, namanya Yayasan Auriga Nusantara. Itu masih bekerja sama dengan KPK. Jadi tahun 2016 sampai 2018 itu saya termasuk di dalamnya salah satu inisiator berdirinya Gerakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam GNPSDA, yang kemudian gerakan ini menjadi gerakan yang waktu Undang-Undang KPK belum direvisi, menjadi sebuah gerakan yang ditakuti lah oleh para mafia tambang pada waktu itu. Kenapa? KPK menemukan penggelapan pajak, KPK menemukan perusahaan-perusahaan yang selama puluhan tahun mereka mengeksplorasi sumber daya alam kita tapi tidak pernah membayar pajak, dan itu dimiliki oleh elit-elit
politik, elit-elit di negeri ini, dan akhirnya mereka sebagai oligarki ya mengusulkan terjadinya perubahan undang-undang KPK, dan itu bisa kita lihat dari jejak digital yang mungkin sangat gamblang, dan laporan-laporan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk TI itu menunjukkan bahwa oligarki sangat berperan di dalam korupsi sektor sumber daya alam ini. Kemudian belum lagi hutang luar negeri yang semakin hari semakin bertambah, ya bukannya berkurang tapi bertambah, dan kita hanya mampu membayar bunganya saja, yang tentu kalau kita bicara tentang bagaimana rentenir asing ya berbicara tentang hutang di negara kita, ketika seorang bayi lahir dia sudah menanggung sekitar 6 sampai 7 juta per hari hutang kepada bangsa asing. Nah, itulah nasib bangsa kita tuh. Kemudian pelayanan umum yang buruk, dan kita bisa merasakan sendiri hari ini oksigen hilang di pasaran, kemudian rumah sakit kehabisan obat, pelayanan begitu carut marut ya. Belum lagi kita lihat bagaimana presiden belusukan sampai ngecek apotek ya yang sebenarnya nggak perlu dikerjakan juga. Dan ini jadi gimmick-gimmick yang nggak penting. Kemudian mafia hukum ya. Per pagi tadi saya mencoba merilis sebuah layout berita ya yang mengatakan bahwa awal-awal kasus korupsi bansos itu ditangani KPK, pimpinan KPK sempat mengatakan siapa yang akan korupsi bansos akan kami hukum. Nah, ada peluang untuk dihukum mati. Kemudian dalam masalah itu dirilis lagi beritanya, siapa yang korupsi bansos berpeluang untuk dihukum seumur hidup. Mulai berubah, tapi setelah dihukum ternyata hanya dituntut 11 tahun penjara. Dan kemungkinan nanti kalau PK ya paling-paling ya tinggal 2/3-nya dijalani, dan itu tinggal bebas saja. Dan mafia hukum bekerja, dan hari ini kita lihat bagaimana banyak pelaku-pelaku korupsi yang waktu itu dijebloskan oleh Kamar Pidana MA yang dipimpin oleh Pak Artijo Alkostar waktu itu malah ditingkatkan ya hukumannya. Tapi hari ini di MA banyak yang bebas setelah PK gitu. Dan ini tentu PR buat kita semua, dan tidak hanya mengawasi barang jasa saja, tapi bagaimana kita juga bisa memantau dan mengawasi perilaku mafia hukum di negeri ini. Lanjut, Om Tile. Kemudian apakah perilaku hari ini sesuatu yang serta-merta terjadi begitu saja? Tentu tidak. Ini semuanya pasti ada proses, dan yang korup hari ini tentu adalah keturunan dari orang yang korup sebelumnya. Saya bisa sebut nama, bahkan nanti kalau teman-teman lihat ya bagaimana teman-teman angkatan 98 ketika melakukan aksi reformasi, di mana pada masa Orde Lama berpindah ke Orde Baru ya. Orang Orde Lama itu dia hanya pindah tempat aja ordenya, tapi orang-orang di Orde Baru itu adalah orang-orang Orde Lama juga yang kemudian membangun partai-partai. Kemudian di Orde Baru ketika kita rame-rame ya menggulingkan Soeharto, dan waktu itu hanya ada 3 partai ya, P3, Golkar, dan PDI, dan kemudian PDI berfusi menjadi PDI Perjuangan, dan kemudian ketika reformasi kita menjadi multi partai ya, dan akhirnya orang-orang Golkar, orang-orang P3, orang-orang PDI itulah yang kemudian mendirikan partai-partai hari ini, dan mereka juga yang pada akhirnya membagi-bagi kekuasaan itu secara koruptif. Kalau teman-teman di NGO ya kan sering memplesetkan jadi trias politika jadi trias koruptika ya, jadi legislatif, yudikatif, sama eksekutifnya udah korup semua, sehingga apapun yang dibangun di Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde paling baru ya, yang kita sebut sebagai Orde Reformasi itu, bahkan ketika Jokowi memimpin 2 periode pun tidak ada perubahan, bahkan yang terjadi adalah reformasi di korupsi. Jadi untuk sejarah Orde Lama, sejarah Orde Baru ini nanti teman-teman bisa baca sendiri di banyak literasi yang ada bisa di Google aja nanti. Bahwa semuanya itu dibubarkan karena intervensi politik, pasti itu. Jadi nggak ada satupun lembaga-lembaga yang dibangun oleh negara ini itu bubar sendiri, nggak. Pasti diintervensi oleh kepentingan politik. Dan hari ini KPK pun sebenarnya sedang dikuasai oleh
tangan-tangan politik sebenarnya yang kita sebut sebagai oligarki itu. Oligarki sebagai penyandang dananya, kemudian para pelaku politiknya itulah melaksanakan kepentingan-kepentingan dari mafia hukum, mafia peradilan, mafia tambang, mafia pajak, dan mafia-mafia yang bekerja di sektor apapun ya untuk membubarkan gerakan anti korupsi ini. Tapi satu-satunya yang tidak bisa mereka intervensi adalah gerakan masyarakat sipil seperti yang hari ini kita diskusikan. Lanjut, Om Tile. Teman-teman boleh ya nanti diskusi, kalau saya ngomongnya kepanjangan diintervensi aja, nggak apa-apa, intervensi dalam diskusi boleh. Jadi pemberantasan korupsi setelah era reformasi itu paling tidak ya dari sejarah itu kita waktu itu menyebutkan terbentuknya KPKPN ya, cikal bakal berdirinya KPK ya. Waktu itu semacam lembaga LHKPN ya, tapi khusus membangun pengetahuan, membangun pengawasan, membangun pelaporan terhadap kekayaan penyelenggara negara, dan berdirinya Ombudsman Indonesia pada waktu itu. Kemudian TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu juga membentuk KPK, kemudian KPKPN itu bubar dan orang-orangnya yang berstatus sebagai pegawai negeri pada waktu itu, yang hari ini kita sebut sebagai ASN, sebagian melebur kepada KPK. Ini juga menjadi contoh bahwa dulu nggak ada TWK itu. Jadi orang-orang ASN yang berkenan ya, setelah ada asesmen dari lembaga instansi asal mereka lebur ke KPK menjadi pegawai KPK. Jadi nggak ada tuh tes TWK abal-abal seperti yang hari ini terjadi. Nah, jadi ini sebenarnya ada jurisprudensi di era sebelum KPK bubar ya dalam tanda petik, sehingga teman-teman hari ini yang dihinakan melalui TWK itu menjadi nyata bahwa oligarki sedang bekerja untuk membuang orang-orang baik di internal KPK. Kemudian kita sadar ya bahwa ketika reformasi di korupsi, Undang-Undang KPK 30 2002 itu direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019 karena keinginan dari oligarki pada waktu itu tidak pernah tercapai. Ada 20-an atau 27 kali judicial review terhadap Undang-Undang KPK gagal ya. Tapi akhirnya setelah mereka bersatu atas permintaan Presiden kepada legislatif untuk merevisi Undang-Undang KPK, hanya dalam waktu 2 minggu lebih kurang mereka berhasil merevisi Undang-Undang KPK dan ketuk palu tanpa ada suara sumbang di internal legislatif itu. Lanjut, Om Tile. Nah, ini kalau kita bicara tugas KPK ini masih slide lama ya. Hari ini organisasi tata kelola di internal KPK jujur saya nggak paham karena teman-teman di internal KPK pun hari ini juga belum hafal konsep yang dibangun oleh Firly CS tentang organisasi tata kerja di internal KPK. Lanjut, Om. Jadi kalau yang dulu yang saya pahami, kalau kita bicara sebenarnya bukan bicara hasil sih, bicara output sebenarnya. Output yang dikerjakan oleh teman-teman pencegahan KPK itu salah satunya adalah berhasil melakukan kajian-kajian tentang kebijakan di banyak sektor. Salah satunya yang tadi saya ceritakan mengenai sektor sumber daya alam, salah satunya yang dianggap sebagai sukses story yang akhirnya hari ini pun sedang dibredel ya. Karena ketika Papa minta saham itu terbongkar ya, para mafia tambang itu bersatu ya membiayai untuk revisi Undang-Undang KPK. Kemudian kita punya agenda pilkada yang berintegritas waktu itu dan sampai hari ini pun masih jalan saya dengar. Kita juga punya platform Jaga, sebuah platform yang di dalamnya juga ada Jaga PBJ ini kalau saya tidak salah, ada Jaga pengadaan barang dan jasa, ada Jaga dana desa, Jaga sekolah, Jaga kesehatan dan lain-lain. Lanjut, Om Tile. Nah, ini data ini kan data bergerak ya, tapi paling tidak dengan yang saya gambarkan ini data 3 tahun lalu lah, paling ada 25 menteri aktif yang juga bertambah, ada 103 orang gubernur, bupati, wali kota, 205 legislatif, DPR, DPRD, 18 hakim, 148 orang pejabat yang hari ini semuanya sedang berlomba-lomba untuk PK. Nah, jadi bayangin ketika KPK sedang gencar-gencarnya menangkap,
di lembaga peradilan di negara api berlomba-lomba juga untuk membebaskan mereka. Ini sungguh membahayakan nasib negeri ini. Saya tidak bisa lagi membayangkan kalau seandainya forum ini atau teman-teman yang ada di dalam komite ini tidak bergerak, aduh, kita akan selamanya menjadi korban korupsi. Tidak sanggup saya membayangkan. Lanjut. Kemudian OTT yang dulu menjadi salah satu trademark KPK ya sebagai lembaga anti rasuah ya, hari ini kita sudah tidak bisa lagi mendengar berita Jumat Keramat, kita tidak lagi mendengar ada Raja OTT, tidak lagi mendengar KPK tiba-tiba ada di suatu daerah membawa kepala daerah itu. Karena sekarang pemeriksaan saksi pun sekarang diumumkan gitu. Kalau dulu kan diumumkan orang ketika akan menjadi tersangka ya, ketika dia jadi tersangka baru diumumkan. Sekarang nggak mau memeriksa kepala daerah aja diumumkan di konvers, sehingga bocor duluan lah. Nah, sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya hari ini yang dulu kita tabukan untuk dibicarakan, hari ini sudah menjadi kebiasaan di KPK. Gitu. Lanjut. Kemudian kalau kita bicara roda organisasi ya, tentu kalau kita ingin membuat sebuah skema pemberantasan korupsi itu antara pencegahan, penindakan, dan konteks memberantas korupsi ada satu paket termasuk di dalamnya keterlibatan masyarakat sipil ya, seperti kita yang saya sebut sebagai partisipasi publik. Lanjut, Om Tile. Nah, jadi apa yang kemudian membuat perlawanan balik atau koruptor fight back itu terjadi? Ya karena ini ada intervensi politik, baik dari elitnya mulai dari presiden, mulai dari kepala daerah, menteri atau siapapun yang kita sebut sebagai aktor politik, ya itu pasti ada. Sebagai contoh aja ketika KPK menangkap 2 menteri aktif ya, Bansos dan KKP pada waktu itu, Menko Maritim Luhut langsung ngomong, KPK jangan begitulah caranya. Walaupun statementnya tidak menyatakan intervensi, tapi ketika dia mengkomentari apa yang dilakukan oleh penegak hukum, itu sebenarnya intervensi politik. Nah, dan ini dengan gamblang bisa kita lihat di jejak digital yang ada, bagaimana legislatif, bagaimana eksekutif melakukan intervensi melalui statement-statement mereka di media massa, dan dari itu juga akhirnya menjadi bumerang buat KPK dan tentu dengan kapasitas integritas yang near ya, yang sangat minim di KPK hari ini, di pimpinan KPK terutama, kita meyakini intervensi ini dengan sangat mudah dilakukan. Kemudian kriminalisasi ya, yang sampai hari ini tidak pernah berhenti ya. Kenapa saya bilang tidak pernah berhenti? Karena aktor-aktor pelaku kriminalisasi itu tidak pernah ditangkap. Nah, jadi teman-teman di dalam itu sekarang ya masih dalam kondisi terancam, terutama misalnya kalau kita lihat kasus Novel Baswedan ya, pelaku lapangan saja yang ditangkap 2 orang, dan itu saya yakin mereka juga nggak mungkin di penjara, mungkin hari ini udah keliaran kemana-mana gitu. Tapi otaknya, intelektual dadarnya nggak pernah ditangkap, nggak pernah dieksekusi melalui peradilannya yang sesungguhnya. Nah, sehingga kriminalisasi itu juga menjadi sebab gerakan anti korupsi yang juga pernah dialami, dan sampai hari ini sebenarnya nasib kita masyarakat sipil ya, terutama teman-teman penggerak itu akan sangat mudah dilakukan kriminalisasi, baik melalui undang-undang ITE, melalui acara-acara kita yang kemudian tiba-tiba diganggu sinyalnya, diganggu forum-forumnya melalui hacker resmi ya, yang saya kira tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Dan itu kalau kita bisa lihat yang punya yang punya alat, yang punya tools, yang punya nomor HP kita, bahkan beberapa teman-teman aktivis ya ketika reformasi anti korupsi sampai akhir-akhir KPK kolaps ya, ketika 75 orang pegawai kita advokasi, dan banyak itu bahkan mantan-mantan pimpinan KPK sekalipun dihack itu nomor HP-nya, medsosnya dihack, semuanya dilakukan oleh orang-orang yang saya kira tentu punya akses terhadap sumber-sumber yang bisa mengkriminalisasi aktivis di luar. Kemudian intimidasi dan teror ya, yang saya ceritakan juga terhadap media sosial kita hari ini, dan orang mulai takut ya dengan adanya
cyber police yang juga berkeliaran ya. Kemudian mereka juga melakukan semacam ini praktek-praktek apa namanya? Kalau di dunia intelijen itu namanya kontra intelijen gitu. Seolah-olah mereka melakukan penangkapan terhadap orang demo, padahal demo itu mereka sendiri gitu. Mereka lagi tes ombak, mereka membuat akun-akun palsu yang seolah-olah menjelek-jelekan pemerintah hari ini, kemudian direspon oleh aktivisnya, kemudian aktivisnya yang ditangkap gitu. Dan ini juga teror yang saya kira harus kita lawan secara cerdas, kita lawan secara masif dan tentu dengan berkoalisi kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Lanjut, Om Tile. Nah, kemudian ini ya sequel intervensi politik ya yang tentu teman-teman bisa melihat dan menyadari bahwa sejak 2015 sebenarnya upaya mereka untuk merevisi Undang-Undang KPK itu sudah terjadi dan baru berhasil 2019. Jadi ada 4 tahun ya upaya mereka untuk terus merongrong gerakan anti korupsi. Kemudian mereka juga menggunakan legislatif ya untuk melakukan angket ya, hak angket yang kita lawan juga bersama-sama dan mereka gagal di hak angket. Kemudian mereka pada saat bersamaan juga melakukan revisi Undang-Undang KPK sehingga teman-teman masyarakat sipil pada waktu terpecah ya, mau kawal KUHP atau kawal KPK dan dua-duanya mereka lakukan secara paralel bersamaan sehingga akhirnya dua-duanya lolos dan ini yang kemudian juga dapat kita pahami ketika 2019 Undang-Undang Cipta Kerja ya Omnibus Law itu juga berhasil mereka loloskan. Walaupun ada ratusan guru besar hukum ya yang selama ini membela kita juga melakukan penolakan, mereka tak bergeming ya. Jadi kalau guru besar hukum saja sudah tidak didengar, bisa kita bayangkan bagaimana hasil dari undang-undang itu sendiri yang hari ini sudah mulai memakan korban. Lanjut, Om Tile. Nah ini yang saya cerita di kriminalisasi aktivis anti korupsi banyak ya, tidak hanya pimpinan KPK, aktivis juga banyak yang kemudian sebagian besar kawan-kawan di ICW misalnya itu udah menggelar memegang gelar tersangka itu rata-rata itu. Jadi banyak cara bisa mereka lakukan untuk menutup mulut kita ya dengan cara menggunakan tangan-tangan kekuasaan ya yang tentu tangan-tangan kekuasaan yang korup. Lanjut. Ini teror bom ya, teror bom waktu itu ada di rumah Pak Laude sama rumah Pak Agus Rajo ya. Yang waktu itu tidak sempat meledak, ada di rumah penyidik waktu itu juga di rumah Bang Afif ya. Hanya mengenai mobilnya dan tidak sempat meledak dan yang paling fatal itu ya penyerangan fisik terhadap Novel Baswedan ya yang membutakan kedua matanya ya, yang sebelah kiri buta total, yang kanan itu tinggal 50% maksimal bisa melihat. Dan ini adalah serangan nyata yang dilakukan oleh para koruptor itu dan tentu kalau kita sebut sebagai kegagalan negara melindungi para aktivis anti korupsi ya kita sebut sama dengan kasus Munir ya. Negara kalah oleh para oligarki ya yang hari ini menguasai bangsa ini. Lanjut. Jadi kenapa pemberantasan korupsi menjadi terhambat ya paling tidak ya karena banyak faktor ya diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan adalah adanya intervensi politik, adanya intimidasi dan adanya teror terhadap aktivis-aktivis yang bergerak dan saya kira kita tidak perlu takut dan kita tetap harus optimis bahwa memberantas korupsi itu masih bisa kita lakukan dengan cara yang lebih canggih lagi dari perilaku korupsi itu sendiri. Lanjut, Om Jali. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Salah satunya bikin forum-forum seperti ini. Ya ada Komite Pengawasan Barang dan Jasa, ada grup muda melawan korupsi, ada energi muda Musenjata, macam-macam kan. Dulu KPK membangun banyak jaringan ya, yang saya kira sebagian besar udah tumbuh dan hidup di komunitas masing-masing. Lanjut. Jadi kalau kita ingin melihat diri kita, ini mirroring ya, kita mirroring terhadap semangat kita ya tentu sebagai aktivis kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus bertanggung jawab, kita harus punya keberanian dan paling penting dari keseimbangan itu ada konsisten. Ada ya kita lihat sendiri yang saya cerita bahwa dulu reformasi 98 itu teman-teman angkatan saya itu
3 sikap di atas itu mereka punya tuh. Semangatnya pantang menyerah. Sikapnya bertanggung jawab tuh di awal-awal waktu jadi aktivis mahasiswa tuh sangat kentara itu mereka, orang-orang yang pinter, orang-orang yang jago negosiasi, jago politik juga, punya keberanian. Tapi ketika mereka dikasih kue kekuasaan, mereka lupa gitu. Makanya sekarang yang jadi musuh kita itu ya kawan-kawan kita di era 98 itu, yang hari ini menjadi buzzer, yang hari ini menjadi komisaris di mana-mana, dan mereka melupakan bahwa dulu mereka adalah aktivis yang mempunyai semangat yang saya kira ada baiknya, yang baik kita contoh, tapi karena tidak konsisten, akhirnya mereka jadi musuh kita gitu. Lanjut. Nah, kemudian mengapa kita perlu terlibat? Karena perubahan itu perlu diperjuangkan gitu. Saya tadi sempat disampaikan oleh Om Tile, saya keluar KPK bukan berarti saya berhenti memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan, enggak. Saya bersama teman-teman lain ya tetap berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, tentu dengan kapasitas yang hari ini saya punya gitu. Dan saya juga tidak perlu minder, tidak perlu khawatir karena saya tidak sendiri. Ada teman-teman TI yang di dalamnya juga orang-orang yang punya integritas dan konsisten, ada teman-teman komite ya dari manapun berada, dan jaring-jaringan yang hari ini secara individu pun banyak yang bergerak gitu. Jadi kita tidak boleh juga putus asa ya, walaupun saya sudah tidak di KPK, itu hanya soal pilihan saja. Kalau tadi diceritakan ada alasan ya, tentu bisa sejuta alasan ya saya buat untuk melegitimasi kenapa saya berhenti dari KPK. Tapi pada dasarnya itu juga salah satu strategi perlawanan yang saya lakukan, walaupun saya harus menjadi martir ya untuk keluar dari KPK, dan saya tidak sendiri saya kira. Kemudian perbaikan bangsa itu adalah tanggung jawab kita gitu. Selagi kita masih hidup di negeri ini, kita hidup di tanah air ini, kita menghirup udara di Republik ini, ya kita harus melakukan perbaikan, dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Bahwa keburukan-keburukan yang terjadi itu juga karena kita diam saja selama ini mungkin. Keburukan-keburukan, sikap, perilaku koruptif seperti yang tadi diceritakan Kak Evi ya, harus kita lawan. Jadi kalau ada Evi lain, mungkin rahmat-rahmat lain, dan itu forum-forum seperti ini juga tumbuh berkembang di komunitas kita di daerah-daerah, saya hakul yakin lah, entah kapan perilaku koruptif ini bisa kita hilangkan pelan-pelan. Minimal kita mulai dari lingkungan kita yang terdekat. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita bicara benefit atau manfaatnya, ya tentu ketika kita berjuang itu paling tidak yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian lingkungan sekitar kita, komunitas kita, dan kalau tadi Kak Evi cerita harusnya dia ditilang bisa bayar 300 sampai 400 sebagai mahasiswa waktu itu berat, dan dengan mengorbankan waktu 3 jam dia bisa menghemat uang 375 ya. Walaupun faktanya dia memperjuangkan itu adalah bukan karena uangnya, tapi karena integritas yang harus dilawan kan. Bahwa melakukan praktek suap itu adalah integritas, bahwa melakukan suap menyuap dan pungli itu adalah korupsi, dan itu yang harus dilawan. Dan contoh yang sudah diceritakan tadi, contoh yang saya kira sangat relevan untuk dilakukan oleh kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Kemudian kalau kita bicara risiko ya, tentu tidak ada yang impossible ya. Nggak ada yang tidak mungkin ya. Novel aja itu, seingat saya ya, novel itu ditabrak lari itu 3 kali. 2 kalinya kena, 1 kalinya salah orang. Jadi ada orang mirip novel. Jadi yang ditabrak itu teman KPK juga, sampai patah kakinya gitu. Tapi itu waktu itu kan tidak sempat diekspos ya, karena dia memang orang yang tidak boleh diekspos. Nah kemudian 2 kali ditabrak, novel itu hanya cedera ringan. Kemudian baru yang ketiga ketika disiram air keras itu novel. Dan itu risiko yang bukan tidak diantisipasi. Novel itu sehari-hari dikawal. Nah, tapi namanya musibah ya datangnya kapan kan kita nggak tahu. Jadi waktu sholat subuh ya dia disiram. Jadi tentu kita tidak mengecilkan arti dari risiko ya, mitigasi dan lain-lain, bahwa ada keajaiban ya yang akan hadir ketika kita berani berbuat. Novel itu bilang gini,
berani tidak akan mengurangi umur, takut juga tidak akan menambah umur. Makanya kita harus menjadi berani supaya hidup kita bermanfaat bagi masyarakat dan tentu negara dan agama kita. Lanjut. Nah ini quote dari novel ini. Berani tidak memendekkan umur, takut juga tak perpanjang usia. Maka jadilah orang-orang berani agar bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Ini novel mengatakan ini. Dan bahkan dia sudah tidak punya rasa dendam sama sekali kepada orang yang menyiramnya, malah dia kasihan katanya. Nah, dan sampai hari ini dia apapun yang ingin dia sampaikan kalau itu kebenaran dia lakukan gitu. Ada juga quote, saya lupa nih quote dari siapa. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing siapa yang pertama kali membuat. Tapi quote ini disebut di banyak peristiwa itu. Selagi kita masih hidup atau tidak mati, dan itu tidak akan membunuh kita gitu. Nah, dan kalau kita tidak bunuh ya berarti kita akan kuat gitu. Jadi sebagai seorang aktivis kita harus yakin bahwa selagi yang kita lakukan itu tidak membunuh kita, ya kita lakukan terus gitu. Sehingga soal hidup mati itu urusan yang di atas lah, urusan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bahwa hidup kita tuh akan lebih berarti kalau kita lakukan dan kalaupun kita mati dalam keadaan sahid atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya ngomong sendiri nih, lanjut. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.